leher dan punggung. Dan yang paling parah juga bisa menimbulkan kesulitan menelan ataupun berbicara sampai kematian. Nggak ada yang lain yang bisa ngargain diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Apa kata dokter? Saya Bagus bersama dokter Sela. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Sibuk praktek aja. Praktek sama aja. ikut seminar ataupun webinar seperti itu. Masih tetap sibuk ya seperti minggu lalu nih ya. Dan alhamdulillah masih disempatkan waktunya untuk saya nih. Nah, minggu lalu kan libur panjang nih dok. Sama keluarga kemana aja nih dok? Di rumah aja istirahat, mau olahraga. Berarti nggak ikut jalan-jalan seperti yang lain. Enggak. Nah, saya tertarik nih dok sama kita minggu lalu bersama Mas Adi ya tentang manfaat vaksinasi dan penyebab terkena polio itu sangat mudah sekali. Tapi gejalanya apa ya dok ya polio itu sendiri? Apa kata dokter? Gejala untuk penyakit polio ini banyak. Ada beberapa yaitu adanya lemah otot atau kelumpuhan, biasanya di kaki, namun juga bisa mempengaruhi di bagian tangan ataupun dada. Lalu seperti influenza, ada demam, sakit kepala, nyeri otot, lalu ada kehilangan refleks dan juga kaku pada leher dan punggung. Dan yang paling parah juga bisa menimbulkan kesulitan menelan ataupun berbicara sampai kematian. Wah, gejalanya banyak sekali ya dok ya. Iya. Nah, kalau saya sering nyeri otot sih dok. Tapi itu kalau habis kerja. Itu kecapean. Oh, kecapean ya dok ya, berarti beda ya. Nah, dari gejala itu dan tadi kita lihat bahwa gejala dan penyebab tentang polio itu baru ditemukan adalah pengobatannya yaitu vaksinasi ya dok ya. Tuh. Nah, vaksinasinya itu tersendiri mudah apa gampang sih dok? Untuk vaksinasinya itu sendiri sebenarnya gampang. Kita membutuhkan 4 kali pemberian vaksinasi pada usia bayi baru lahir, usia 2 bulan, 3 bulan dan juga 4 bulan. Lalu ada boosternya juga 1 kali ketika usia 18 bulan. Itu sesuai dengan jadwal imunisasi IDAI yang terbaru di tahun 2023. Lalu juga bisa didapatkan di dalam klinik BRHC yang masih satu grup juga dalam InHarmony. Oh gitu ya dok ya. Berarti vaksinasinya tuh mudah sekali ya dok ya. Dan dipastikan itu anak kita itu dari bayi itu sudah harus divaksin polio ya dok ya. Supaya Indonesia ini terbebas dari penyakit polio tersebut. Dan pemerintah juga nggak pusing-pusing tentang KLB polio, ini, itu gitu ya dok ya. Nah kalau untuk yang dewasa sendiri, apakah perlu vaksin polio dok? Jika misalkan dia sudah 4 kali vaksin tersebut. Perlu bila orang dewasa tersebut ada melakukan perjalanan ke luar negeri, contohnya ke negara yang endemis dengan polio. Contohnya seperti Afrika, negara Afrika. Oh, negara-negara endemis, misalkan saya mau ke Afrika atau ke negara endemis lainnya, itu ya memang harus ada vaksin polio tersebut ya dok ya, supaya saya terlindung dari penyakit polio tersebut. Betul sekali. Dan vaksinnya tuh tadi saya dengar tuh dari dokter Sela itu, wah bisa di RHC dok ya. RHC itu dekat dari rumah saya loh dok. Rumah saya itu ya dekat-dekat daerah Duren 3, Pancoran, di situ lah dok lah. Ternyata RHC itu di Mampang ya dok ya. Betul sekali. Nah di RHC itu kita hanya bisa walk in datang aja atau gimana sih dok layanannya? Untuk di RHC nggak usah datang ke klinik juga bisa. Kita bisa hubungin bagian adminnya untuk melakukan vaksinasi di rumah. Jadi ada layanan home care-nya. Jadi tinggal hubungi admin dan juga kita akan menyesuaikan dengan jadwal dokter. Nanti dokternya yang bisa datang ke rumah untuk melakukan vaksinasi tersebut. Seperti itu. Wah, jadi gampang. Berarti kita sambil nonton drakor juga udah bisa ya dok ya kalau ya? Bisa. Atau menyiapkan
apa yang akan kita nyanyi di saat konser Coldplay ya yang nanti ya. Itu berarti bisa ya dok ya. Kita nggak usah harus ke Mampang, tinggal tunggu di rumah aja udah bisa vaksin. Nah itu juga yang paling penting, bahwa RHC itu keluarga dari InHarmony Group ya dok ya, yang sudah sangat terkenal tentang klinik vaksinasi pertama di Indonesia. Bahkan disebut itu adalah sebagai klinik preventif di Indonesia. Mengingat polio itu sendiri, komplikasinya apa aja ya dok ya? Untuk komplikasinya itu ada yang gejala ringan sampai yang terberat. Nah, gejala paling terberatnya memang menimbulkan kematian. Seperti itu. Yang ringannya? Ringannya seperti komplikasinya mungkin tadi adanya kecacatan. Jadi lemah pada ekstremitas atau tungkai. Berarti pilihannya adalah mau divaksin atau mau cacat atau meninggal gitu ya dok ya? Semoga tidak. Pilihannya hanya 3 itu ya dok ya. Oke dok, terima kasih nih dok atas edukasinya yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya kenal apa itu polio, manfaat polio, gejala polio, bahkan komplikasi polio, dan cara pencegahannya yaitu adalah vaksinasi. Yang memang sebenarnya kita tuh harus membuat budaya baru, yaitu mencegah menjadi lifestyle kita ya dok ya, seperti yang sedang dibantu gagasan baru oleh InHarmony Group, yaitu Lifetime Wellness Journey tersebut ya dok ya. Nah mengingat Lifetime Wellness Journey tersebut dok, kita juga nggak akan kalah nih dok dengan InHarmony Group nih dok. Saya ada pertanyaan-pertanyaan khusus untuk dokter, yaitu Lifetime Question Journey. Oke, kita mulai ya. Nah ini dokter Sheila nggak tahu pertanyaannya. Jadi yang direkam adalah raut mukanya dokter Sheila nih. Kita mulai yang pertama. Dokter, lebih baik gemuk seumur hidup atau jerawatan seumur hidup? Enggak, keduanya. Harus pilih dong. Harus pilih dong. Gemuk seumur hidup deh. Gemuk seumur hidup. Iya, karena kalau jerawatan seumur hidup mungkin terlihat tidak bersih ya kalau jerawat seumur hidup. Jadi saya lebih pilih gemuk seumur hidup saja. Kalau gemuk seumur hidup mungkin bisa kita atasi dengan olahraga. Bisa atasi dengan olahraga. Lalu mungkin dengan defisit kalori atau ngurangin makan. Tapi kalau jerawat seumur hidup, apalagi dengan faktor adanya hormon, itu agak sulit. Jadi lebih baik saya memilih gemuk seumur hidup aja. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya dok ya. Saya cantik, saya pintar, saya punya banyak uang dan memiliki keluarga yang begitu luar biasa. Tapi orang-orang tidak tahu kalau saya suka bete. Ternyata dokter Sheila suka bete. Nah, yang ketiga, hal yang paling memalukan di dalam hidup saya. Pernah ngeblank pas diajak ngomong. Berarti kalau saya lagi ngomong tiba-tiba dokter Sheila diem gitu, nggak tahu gitu. Iya. Karena alasannya saya ngantuk, pernah. Oh gitu. Pas lagi ngobrol sama orang itu malu banget. Berarti kalau dokter Sheila ngantuk jangan diajak ngobrol nih teman-teman. Nah, yang terakhir nih dok. Sebutkan 3 hal yang paling penting dalam hidup dokter. Selalu berdoa sama Allah bila ada kesusahan atau memang di segala kondisi. Satu, selalu ingat Tuhan ya pastinya. Satu, terus sayang keluarga sih. Karena kalau contohnya kita dalam keadaan susah ataupun senang, ya tetap ada penyokong, yaitu keluarga yang sangat membantu, baik seperti bantu untuk ngomong anak atau nitipin anak. Kayak gini kan saya nitipin anak nih. Nah, seperti keluarga, anak, suami, itu juga orang tua, itu juga sangat membantu dalam menyokong di kehidupan saya. Sayang keluarga sih 2. Satu lagi, cintai diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri, nggak ada yang bisa kita lakuin. Karena kita harus menghargai diri sendiri. Karena apa yang kita lakuin, baik itu tindakan yang baik ataupun yang buruk, diri sendiri yang dapat bisa menilai. Jadi tetap selalu
ngaca kalau kita udah melakukan hal yang baik belum selama kita hidup, seperti itu. Jadi benar-benar kita harus ngargain diri, karena nggak ada yang lain yang bisa ngargain diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Wah, luar biasa sekali nih. Berarti kita harus tetap ingat kepada Allah, beribadah, keluarga, dan juga kita harus cinta kepada diri kita sendiri. Saya masih panas nih kayaknya nih. Perlu satu pertanyaan lagi nih buat Dokter Sheila nih. Kalau dokter tidak menjadi seorang dokter, dokter ingin menjadi seperti apa? Kalau nggak jadi dokter, Betul. jadi polisi. Karena dari dulu pengen jadi polisi. Mama, papa polisi. Wah, kok bisa nyasar ke dokter? Karena di keluarga nggak ada yang dokter. Oh gitu. Iya benar. Oh jadi wah saya pengen tantangan baru nih gitu ya? Sebelumnya memang pengen jadi polisi sebelum jadi dokter. Tapi dari keluarga nggak ngebolehin, ya udah suruh jadi dokter aja. Mas, luar biasa. Oke, terima kasih Dokter Sheila, edukasinya luar biasa, tentang kehidupannya luar biasa nih. Saya banyak belajar sekali dengan Dokter Sheila nih. Nah, kita tutup. Apa kata dokter di hari ini? Dan saya ada sedikit pantun nih dok. Ya, jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa pakai baju yang kece. Jika kalian cinta terhadap Indonesia, vaksinlah dan mencegahlah di klinik RHC. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share video kita ini supaya kita semangat untuk mengedukasi semuanya. Terima kasih sekali lagi Dokter Sheila.